merupakan kota kecil yang penuh kenangan dalam hidupku. Tapi semenjak papa dan mamaku cerai, semuanya berubah, hidupku pun seakan kehilangan arah. Semua itu gara-gara papa sering tidak jujur kepada mama, hingga suatu saat mama melihat langsung kalau papa berbuat serong dengan sekretarisnya. Dan semenjak itulah keluarga kecil yang awalnya penuh bahagia tak kurang satu apapun, mendadak berubah hancur berantakan. Semua harta gono gini jatuh kepadaku, baik rumah seisinya maupun beberapa petak kebun apel yang letaknya tak jauh dari rumah. Papa meninggalkan Kota Batu entah pergi kemana dengan pasangan barunya, sementara mama aku pulang kampung hidup dengan eyang putri di daerah pinggiran Jawa Tengah. Sekarang tinggal aku sendiri hidup sebatang kara, menempati rumah warisan dari papa dan mamaku. Emang kalau bicara harta, hidup aku dapat dikatakan selalu bergelimang harta. Tapi tanpa kehadiran seorang papa dan mama, hidup aku terasa hampa seakan tanpa arah dan tujuan yang pasti. Memang ada om yang merupakan adik sepupu dari papaku yang juga tinggal di Kota Batu, tapi jarak rumahnya puluhan kilo dari rumah aku. Saat ini aku duduk di bangku kuliah semester 7, namun setelah ditinggal papa dan mama, aku mulai tidak peduli dengan kuliahku. Hari-hariku penuh dengan rutinitas yang gak jelas. Setiap malam selalu gonta-ganti pasangan, entah sampai kapan semua ini akan berakhir. Malam itu aku sedang berkunjung dan bermalam di rumah om aku yang bernama Johnny Lukito. Kalau aku biasa memanggil dengan sebutan Om John. Sedang aku sendiri sering dipanggil dengan sebutan Hanso Pangestu nama lengkapku. Om John sudah menikah dengan perempuan berparas cantik dan menawan, namanya Tante Betty dan sudah dikaruniai satu momongan. Awal kisah terjadi, tepatnya di hari Sabtu malam minggu, sekitar pukul 10 malam aku mendengar suara keras. Brak, brak, brak. Dan setelah aku tengok dari kejauhan, ternyata cekcok terjadi antara Om John dengan Tante Betty di sebelah ruang makan. Melihat kejadian itu aku pun terus cepat-cepat kembali ke kamarku, rasa takut bercampur bingung berkecamuk dalam pikiranku. Karena aku khawatir terjadi yang tidak-tidak pada om dan tante aku. Dari ruangan itu terdengar Tante Betty berteriak, "Nggak usah pulang sekalian, sana teruskan saja bersenang-senang dengan teman-teman kamu. Daripada kayak gini terus, lebih baik pisahan saja," teriak tanteku. Waduh, kok semakin hebat, wah gawat ini, umpatku dalam hati. Dengan rasa takut bercampur bingung ku beranikan mendekat kembali dan belum sampai di sana tahu-tahu Om John sudah berjalan menuju garasi lalu, menstarter mobilnya dan pergi entah kemana. Kalau mendengar dari cekcoknya tadi, gara-garanya Om John hampir setiap hari pulangnya terlalu larut malam. Dan selidik punya selidik ternyata kalau habis pulang kerja, Om John langsung bersenang-senang di hiburan malam tidak pulang dulu ke rumah. Terang aja Tante Betty marah-marah terus dan terjadilah percekcokan hebat. Lalu Tante Betty berlari masuk dalam kamarnya. Dari dalam kamar aku mendengar Tante menangis terseduh-seduh. Aku semakin bingung, terbesit mau masuk kamar tapi takut kena damprat olehnya, karena bisa jadi kesalahan Om John dilimpahkan kepada aku, gumamku dalam batin. Tapi di sisi lain aku juga penasaran, takut terjadi sesuatu pada Tante Betty, sempat terjadi perang batinku pada saat itu, tapi demi niat baik aku. Akhirnya ku beranikan diri pelan-pelan membuka pintu kamarnya dan kulihat Tante Betty menangis menunduk di depan meja rias. Aku masuk dengan pelan dan kuhampiri dia yang terlihat dari belakang tampak masih menangis dengan terseduh-seduh. Lalu aku bertanya, "Kenapa Tan?"
Namun Tante Betty tidak menjawab, hanya diam saja dan sesekali terdengar terus isak tangisnya. Cukup lama juga aku berdiri di belakangnya, sehingga aku hanya bisa memandangnya dari belakang. Dan ternyata dia hanya mengenakan baju daster yang mengingatkan aku pada sebuah pemandangan yang penuh dengan pesona alam. Tak lama tiba-tiba Tante Betty berkata, "Han, om kamu kayaknya udah nggak sayang lagi sama Tante. Buktinya sekarang dia sudah pergi keluar lagi dan ninggalin Tante di rumah. Apa mungkin Tante ini udah nggak cakep lagi?" keluh Tante Betty. "Ah, siapa bilang, Tan? Itu hanya perasaan Tante saja," jawabku sekenanya. Untung pada saat itu si kecil Tante lagi menginap di rumah eyangnya yang berjarak sekitar 8 kiloan dari rumah Tante. Lalu pada saat itu Tante Betty mengeluh, dia berbalik menatapku. Aku kaget setengah mati, karena di malam itu dia tampak lain jika dibanding dengan hari-hari lainnya. Selain menawan, anggun mempesona juga. Belum baju daster yang semrawaang, tapi linangan air mata Tante tetap bercucuran membasahi pipi. Aku terdiam sebentar, lalu aku langsung mendekat. "Enggak kok, Tan. Tante masih cantik banget dan Om John itu hanya pergi keluar sama teman-temannya saja. Jadi Tante nggak usah khawatir," jawabku bermaksud menenangkan hati Tante Betty. "Iya, tapi teman-temannya itu pada gak bener semua. Mereka pasti seneng-seneng di luaran sana," sanggah Tante Betty. Aku jadi bingung menjawabnya. Secara refleks aku berpegang sambil berkata, "Tenang aja, Tan. Om gak bakalan macem-macem kok," sambil pikiranku melalang buana kemana-mana. "Tapi Tante dengar, om kamu itu punya simpenan ulfa namanya. Kemarin aku pergoki pas lagi teleponan," lanjut Tante. Sontak aku menjawab, "Masa om tega kayak gitu, Tan? Wah, lumayan, ini bisa semakin lama nenangin Tante, siapa tahu ada peluang." Dan tanpa kusadari tiba-tiba tangan kananku sudah menempel pada sesuatu Tante. Namun di sisi yang lain aku berkesimpulan, mungkin Tante sudah lama tidak diperlakukan kayak gini, dihibur dan ditenangin hatinya saat lagi galau. Tapi yang kudapati justru berbanding terbalik. Sambil berdiri dari duduknya Tante menepis, "Han, kamu ini apa-apaan dari tadi belain om kamu terus. Cepat pergi keluar sana." Dengan nada serak-serak Tante menyuruhku meninggalkannya. Cukup kaget juga aku mendengar itu dan dengan perasaan sedikit malu aku pun berdiri dan meninggalkannya. Sambil berjalan keluar aku berpikir, wah ternyata Tante judes dan jual mahal juga. Tapi di balik itu dia mempesona dan tidak ingin aku menyia-nyiakan peluang ini. Lalu aku duduk di ruang tamu sambil menenangkan pikiranku. Berselang sekitar 15 menit, tiba-tiba turun hujan lebat dengan disertai suara petir yang menggelegar seakan mau menyambar rumah om dan tante aku. Aku pun tetap duduk termenung di ruang tamu itu. Dan tak lama kemudian hujan reda, tinggal rintik-rintik saja sehingga menambah suasana malam semakin syahdu. Lalu, entah karena takut dengan suara petir yang menggelegar tadi, tiba-tiba Tante nyamperin dan duduk di samping aku. Sambil menahan isak tangisnya yang masih tampak terseduh-seduh, matanya lebam agak kemerah-merahan. Aku semakin iba melihat tanteku, lalu aku bergeser mendekat. Segala cara aku lakukan untuk menenangkan perasaan tante yang galau dengan sebisaku. Dan tante pun tampak terlihat pasrah, hanya dia membisu tak berucap sepatah kata pun. Rupanya dia sangat meresapi sekali dengan semua kata-kata saran dan masukan yang aku berikan kepadanya. Malam semakin hening, tinggal terdengar rintik-rintik hujan yang tak kunjung reda. Pikiran pun menjadi melayang-layangan jauh, membayangkan pesona pemandangan alam yang begitu indah bersama Tante Betty.
Dengan sikap pasrahnya tiba-tiba tante berkata, "Han, selama om kamu belum pulang kamu terus di sini saja ya." "Tenang saja Tan, ada aku di sini yang selalu setia menjaga tante dan sampai kapanpun juga siap memberikan apa saja yang tante minta," jawabku bermaksud menenangkan, sambil aku nerocos terus sambil mengeluarkan jurus-jurus aku, agar amarah tante segera reda, dan dapat berubah jadi manja. "Ah, kamu ini bisa saja," sahut tante sambil mencubit manja, dan aku pun mulai lega dengan agak teratapan. "Beneran Tan, pokoknya apapun yang tante minta malam nih, pasti Han kasih, swear deh." Mendengar jawabku yang seperti itu tante diam sejenak, lalu, "Kalau aku minta yang itu, apa kamu berani kasih?" ujarnya. Rupanya tante sudah mulai siuman dari rasa galaunya. Tiba-tiba teruat hak duar. Suara petir yang sangat dahsyat kembali datang di malam itu. Mendengar suara petir tersebut, entah sengaja atau tidak, tiba-tiba dia lari menubruk dan aku pun tidak tinggal diam. Perjuangan demi perjuangan aku lakukan, semuanya demi ketenangan hati tante. Tak lama akhirnya terjadilah malam yang panjang dengan penuh rasa, teriring suara rintik-rintik hujan yang tak kunjung juga mau reda. Semak belukar yang tampak terawat terus diterjang, tak kenal lelah, bahkan dua bukit kembar pun tak luput dari pendakian. Sungguh di luar dugaan akhirnya aku dapat menenangkan hati tante, dia menjadi lega. Emang sih ini bukan kali pertamaku, tapi ternyata dia lebih hebat dan lebih kieng dengan perlakuan Om John yang seperti itu. Tante tampak lebih berpengalaman, aku benar-benar salut padanya. Malam berganti pagi, aku pun bergegas bangun dan terus mandi. Setelah mandi aku santap sarapan pagi yang sudah disiapkan oleh tanteku. Tak lama kemudian tante menyusul ikutan sarapan pagi bersamaku. Dan ternyata sampai selesai sarapan pun Om John belum juga ada tanda-tanda pulang rumah. Tapi Tante Betty rupanya sudah cuek dan tidak mau pusing dengan hal itu. Giat kerja bareng merawat taman kembali dilakukan. Aku benar-benar bangga pada Tante Betty, selain peduli dia ternyata juga cepat tanggap. Dan sejak saat itulah tanteku sudah tidak peduli lagi dengan Om John, bahwa dia mau pulang atau tidak. Karena kalau Om lagi keluar malam, Tante selalu menghubungi aku via WA agar aku segera ke rumah untuk menjaganya. Dan kebiasaanku menjaga rumah Tante ketika ditinggal keluar Om John terus berlanjut hingga sampai sekarang. Demikianlah kisah ceritanya. Terima kasih telah menonton video dan membaca cerita kisahnya. Salam sehat selalu.